Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Abdillah. Saya mewakili anggota kelompok saya yang akan membuka dan menutup presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Liberal. Pada saat kami presentasi, teman-teman diharapkan memfokuskan mata pada materi yang kami sampaikan. Faktanya, kapitalisme sudah ada di dunia jauh lebih dulu sebelum adanya buku Adam Smith. Paham ini lahir pada tahun 1648 dan mulai dikenal dengan adanya Perjanjian Westphalia. Sebagai tanda berakhirnya 30 tahun perang yang dilakukan oleh Katolik dan Protestan di Eropa. Di dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa negara yang sudah merdeka tergolong ke dalam negara yang otoritas politiknya tidak diatur oleh pihak gereja. Kemudian, sejak saat itu, wilayah kekuasaan paus hanya terjadi di ruang lingkup gereja saja. Lalu, pemikiran tersebut dipengaruhi oleh rasionalisme yang kemudian menguatkan paham kapitalisme. Setelah itu, masyarakat percaya bahwa nasib seseorang harus ditentukan oleh masing-masing individu tersebut, sehingga mereka merasa bahwa setiap individu berhak atas mendapatkan kebebasan hak milik. Dari situlah mulai muncul sistem kapitalis ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Untuk mengantisipasi akhir Perang Dunia Kedua, Franklin Roosevelt merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasanya disingkat juga dengan PBB sebagai suatu alat berupa harapan akan bekerja sama timbal balik daripada membuat ancaman dan penggunaan kekuatan perang untuk memecahkan permasalahan politis internasional tersebut. Franklin Roosevelt juga menggunakan PBB untuk memasukkan orang-orang Afrika yang tinggal di Amerika ke dalam militer Amerika Serikat, serta membuat badan pendukung hak dan kebenaran para wanita-wanita sebagai penekanan atas kebebasan individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh John F. Kennedy dengan pembangunan Patung Liberty yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1886 sebagai simbol kebebasan individu untuk hidup. Sebenarnya liberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat, yang mana ditekankan oleh Woodrow Wilson dan Franklin Roosevelt, adalah dengan menekankan kerjasama serta kolaborasi timbal balik dan usaha individu, bukan dengan membuat ancaman dan pemaksaan sebagai untuk pemecahan permasalahan politis baik di dalam maupun di luar, seperti dianut oleh George Walker Bush. Suatu paham liberal di Amerika Serikat itu mungkin seperti institusi dan prosedur politis yang mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan yang lemah dari agresi oleh yang kuat,
dan kebebasan norma-norma sosial yang bersifat membatasi. Karena sejak Perang Dunia Kedua, liberalisme di Amerika Serikat telah dihubungkan dengan liberalisme modern. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal tentu akan mempunyai ciri-ciri tertentu. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar bebas. 1. Harga akan dibentuk di pasar bebas. Sistem ekonomi liberal menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka semua harga akan dibentuk dan ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi para pemilik usaha untuk berusaha dan bersaing dalam satu bidang usaha atau yang lainnya. 3. Campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomian bisnis yang sedang berjalan. Sebab, semua keputusan ekonomi ada di tangan masing-masing pemilik usaha. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat ikut campur atau mengubah apapun. 4. Bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam mendukung kegiatan usahanya, para pemilik usaha tentu akan membutuhkan alat produksi yang sesuai. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakatnya mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. 5. Segala kegiatan ekonomi didasari prinsip keuntungan atau laba. Semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan memiliki orientasi pada laba atau keuntungan. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha yang mereka tekuni. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, produksi didasarkan pada kebutuhan pasar. Dalam ketentuan sistem ekonomi ini, para pelaku pasar tidak akan memproduksi suatu barang jika barang tersebut tidak diminta oleh konsumen. Segala produk yang dipasarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Yang kedua, hadirnya produk berkualitas. Karena persaingan yang kuat, para produsen akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produknya agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Yang ketiga, meningkatkan sikap kreatif dan inovatif bagi pelaku usaha. Kreativitas yang inovatif bakal dituangkan dalam pembuatan produk. Semakin inovatif produk yang ditawarkan, semakin besar pula nilai tambah produk tersebut di mata masyarakat. Yang keempat, efisiensi produk yang tinggi. Akibat tingginya persaingan dagang dalam pasar, efisiensi produk pelaku usaha akan semakin tinggi. Jelas, pelaku usaha melakukan hal tersebut agar tidak tertinggal oleh produsen-produsen lainnya. Yang kelima, hak kepemilikan pribadi diakui. Karena tidak adanya campur tangan pemerintah, seluruh hak kepemilikan pribadi bisa diakui oleh masing-masing pelaku usaha. Kelemahan atau kekurangan sistem ekonomi kapitalisme dibagi menjadi 6, yaitu dari sisi hak milik, kebebasan ekonomi, monopoli, bunga, eksploitasi, dan distribusi kekayaan. 1. Dari sisi hak milik, sistem ini mempercayai swasta atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu dengan tujuan mendapatkan laba. 2. Kebebasan ekonomi. Ekonomi kapitalis menempatkan kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tidak ada campur tangan negara. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan malapraktik bisnis seperti penyelundupan pasar gelap, pencarian laba berlebihan, penimbunan, dan lain-lain. Ketiga, monopoli. Kapitalisme sangat memuja persaingan. Dengan pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger. Beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Konsekuensinya, monopoli bisa membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. 4. Bunga. Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme.
Malah praktik perbandingkan menggunakan basis bunga atau interest rates di mana salah satu pihak bertindak sebagai peminjam dan pihak lainnya sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari penangguhan waktu pembayaran hutang tersebut dengan tindakan memperdulikan apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak. Praktek ini tentu merupakan sebuah ketidakadilan. Kelima, yaitu eksploitasi, konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga seolah menjadi pemandangan umum melihat penindasan yang dilakukan si kuat terhadap si lemah. Terakhir, yaitu distribusi kekayaan dengan paham kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi oleh individu atau swasta, maka otomatis disparitas ekonomi akan muncul perbedaan hak yang sangat mencolok antara majikan dan pekerja, akan menyebabkan masyarakat pecah belah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling menjatuhkan antara satu dan yang lainnya.